Mobil rombongan pengantin di Indramayu, Jawa Barat mengalami kecelakaan pada Minggu siang. Dalam peristiwa ini, 12 orang meninggal dunia. Ledakan terjadi di toko material di Kampung Pamempek, Purwakarta, Jawa Barat. Ledakan terdengar hingga radius 6 km menyebabkan 1 orang tewas, 4 rumah rusak dan 1 masjid terdampak. Pengusutan kasus dugaan korupsi mantan Jampitsus Febri Adriansyah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dan disupervisi oleh KPK. Sementara Komisi 3 DPR sepakat membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk mengawasi penanganan 3 kasus dugaan korupsi yang tengah diusut aparat penegak hukum. Bagaimana penanganan kasus ini agar terang benderang? Selengkapnya akan kami bahas dalam dialog di pagi hari ini. Saling serang antara Amerika Serikat dan Iran semakin panas, saudara. Hari Minggu, Amerika Serikat kembali membombardir Iran, buntut Tehran menyerang kapal di Selat Hormuz. Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman serangan ke pangkalan udara Pangeran Hasan di Yordania. Soroti transparansi pasar, penyedia indeks global S&P DJI memasukkan Indonesia ke dalam daftar pantau yang berpotensi downgrade dari emerging market ke frontier market. Pengumuman ini berpotensi membuat arus modal keluar sekitar 3,6 triliun rupiah. Apalagi dampak dari rilis S&P ini dan apa yang perlu dilakukan BEI dan OJK. Kompas Bisnis nanti akan membahasnya. Dari studio Newsroom Kompas TV, selamat pagi saudara, apa kabarnya? Semoga senantiasa Anda selalu diberikan kesehatan. Senang sekali hari ini Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda di hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Nanda Prilia. Dan saya Brema Ratenaya. Awal pekan Nanda, kita masih disibukkan dengan kasus yang masih menjadi sorotan beberapa hari terakhir ya. Mulai dari pekan lalu di hari Rabu, Kamis, kemudian penetapan tersangka di hari Sabtu begitu ya. Dan ini menjadi ujian bagi integritas penegakan hukum seperti di halaman pertama di harian Kompas hari ini saudara, di mana ini adalah memang kasus yang tidak boleh direduksi sekedar kejahatan individu, seluruh jaringan harus dibongkar. Dan ini sekarang memang bolanya ada di Kejaksaan Agung, walaupun ada kritik juga Nanda dan juga saudara terkait dengan pelimpahan kasus dari polisi ke Kejaksaan Agung. Beberapa pakar ini menilai bahwa yang namanya pelimpahan kasus itu tidak bisa sebenarnya serta-merta di tahap penyidikan seperti itu. Nah, kemudian ada juga kritik yang mengatakan bahwa seseorang di dalam kitab KUHP ya, itu tidak boleh dijadikan tersangka kalau belum pernah diperiksa sebagai saksi. Nah, ini yang kemudian akan kita tanyakan gitu Nanda. Ini sebenarnya bagaimana penanganan kasus ini di Kejaksaan Agung? Apakah akan lancar ataukah nanti akan ada dalam tanda kutip halangan-halangan seperti itu? Itu tadi di garis bawah ini jadi ujian integritas ya, apalagi bola panasnya sekarang sudah dilimpahkan polisi ke Kejagung. Nah, kalau kita melihat dari sisi lain, dari DPR-nya sendiri yang menangani kasus ini adalah yang benar-benar concern adalah Komisi 3. Komisi 3 sejauh ini juga sudah membuat panja atau panitia kerja untuk bisa mengawasi terus jalannya proses pendalaman dari kasus
mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nah, kita lihat bagaimana nanti dan juga ini akan dibahas dalam dialog yang nanti akan dipandu Bremana Tenaya. Tapi sebelum ke sana saudara, kita ke informasi pertama di Sapa Indonesia Pagi terlebih dahulu, yakni sebuah minibus menabrak pembatas jalur Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Pengemudi dan penumpang yang merupakan lansia langsung dibawa ke rumah sakit. Saudara, peristiwa ini bermula saat mobil melaju dari arah Pancoran menuju Selipi. Setibanya di depan gedung DPR RI, pengemudi hilang konsentrasi sehingga mobil menabrak pembatas jalur Transjakarta. Dalam peristiwa ini 2 orang terluka, yakni pengemudi dan juga penumpang. Selanjutnya, kedua korban dibawa ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan perawatan medis. Akibat kecelakaan ini, saudara, kemacetan panjang terjadi dari arah Pancoran menuju Selipi. Sementara untuk perjalanan Transjakarta dialihkan keluar jalur. Sebuah minibus menabrak truk dan kios di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibatnya sopir minibus tewas dan 3 penumpang luka-luka. Rekaman video amatir ini memperlihatkan kondisi minibus yang ringsek parah setelah menabrak bagian belakang truk dan kios di Jalan Poros Maros Pangkep. Benturan keras membuat bagian depan hingga atap minibus hancur. Petugas pemadam kebakaran bersama polisi langsung melakukan evakuasi. Menurut polisi, kecelakaan diduga terjadi akibat sopir minibus yang hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi. 4 orang menjadi korban dalam kecelakaan ini. Ada korban 4 orang termasuk pengemudi. Ada yang meninggal ya? Meninggal 1 orang, yaitu pengemudi mobil Xenia. Sampai bisa menabrak truk tersebut, informasinya dari TKP saksi bahwa mobil Xenia tersebut melaju dengan kecepatan. Ke Jawa Tengah, saudara, kebakaran melanda 3 kios di Temanggung. Warga menduga kebakaran disebabkan korsleting arus listrik. Banyaknya barang yang mudah terbakar di dalam kios diduga membuat api dengan cepat membesar. Api baru berhasil dipadamkan 1,5 jam kemudian, lantaran petugas sempat kesulitan karena jauh dari sumber air. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, saudara. Yang terbakar itu bangunan ruko terdiri dari 3 kios. Yang pertama kios KSP, kemudian toko makanan, warung makanan, dan yang ketiga toko pakaian. Untuk penyebabnya apa itu, Pak? Penyebabnya diduga dari korsleting arus listrik. Ledakan terjadi di toko material di Kampung Pamengpek, Desa Wanasari, Purwakarta, Jawa Barat. Ledakan yang terdengar hingga radius 6 km menyebabkan 1 orang meninggal dunia. 4 rumah rusak dan 1 masjid terdampak. Bangunan toko material yang tiba-tiba meledak, sebagian ambruk dan sebagian lainnya rusak parah. Menurut warga, ledakan terjadi secara tiba-tiba pada Minggu pagi. Saat kejadian, terdapat pegawai yang tengah beraktivitas. Polisi menerjunkan brimob bersenjata lengkap untuk mengamankan lokasi. Sementara 1 orang yang dilaporkan meninggal belum dapat dievakuasi karena tim penjinak bom dari Polda Jabar masih mencari sumber ledakan. Saya mau lagi nongkrong kan di situ, depan masjid. Pas kejadiannya tahu-tahu meledak, langsung meledak. Nggak tahu apa, nggak tahu bom atau apa. Korban masih di dalam, ada. Oh, ada korban? Ada 1 masih di dalam. Meninggal dunia? Ya, meninggal. Itu ledakannya dugaan dari apa sih, Pak? Aku kurang tahu kronologinya. Sekarang kan mau diteliti sama bapaknya. Kita ke sorotan lain, saudara. Geram karena kehilangan tabung gas LPG 3 kg. Warga di kawasan Kalideres, Jakarta Barat menggelar sayembara. Imbalan sebesar 10 juta rupiah akan diberikan untuk warga yang memberikan informasi keberadaan pelaku. Aksi maling kian meresahkan.
Tabung gas 3 kg di sebuah warung makan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat pun tak luput jadi incaran. Pelaku yang sempat keluar masuk memantau situasi warung makanan langsung menggasak 5 tabung gas 3 kg. Pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor. Geram dengan aksi pencurian ini, pengurus RW setempat menggelar sayembara. Poster sayembara lengkap dengan foto terduga pelaku disebar warga. Hadiah sayembara ini pun tidak main-main. Yang semula sebesar 5 juta rupiah, kini ditambah menjadi 10 juta rupiah untuk warga yang memberikan informasi keberadaan pelaku. Kita adakan dari pengurus RW 12 ini diadakan sayembara bagi yang memberikan informasi kepada pihak kepolisian keberadaan orang tersebut yang kita udah beritakan di media sosial, TikTok dan yang lainnya. Mudah-mudahan bisa cepat tertangkap pelaku pengambilan tabung gas di kedai MPMP ini. Kita tambahkan kalau bisa menjadi tambahkan 5 juta menjadi 10 juta bagi yang memberi informasi kepada pihak kepolisian agar secepatnya pelaku ditangkap yang mengambil tabung gas di wilayah RW 12 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres ini. Selain meminta bantuan warga mencari keberadaan pelaku, korban dan pengurus RW juga sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Harko Sutiono, Kompas TV, Jakarta. Polda Metro Jaya menggerebek rumah seorang pengedar di salah satu kampung narkotika di Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Saat digeledah, polisi menemukan 4,2 gram sabu yang disembunyikan di dalam sepatu. Pengedar narkoba ini tidak berkutik usai ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di rumahnya di Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat yang terkenal sebagai salah satu kampung narkotika di Jakarta. Penggerebekan merupakan hasil dari laporan warga yang resah atas maraknya peredaran narkotika di lokasi ini. Polisi tengah menyelidiki pemasok utama narkotika yang merupakan diduga berasal dari jaringan narkotika internasional. Kami mengamankan tersangka. Terima kasih. Pak Kadit ya. Dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 4,20 gram. Kita saksikan ini narkotika jenis sabunya. Kemudian ada sepatu, jadi barang buktinya ditaruh di dalam sepatu. Saat Resmob Barreskrim Polri mengungkap sindikat pencurian modul BTS provider jaringan seluler 5G senilai 60 miliar rupiah yang melibatkan sindikat internasional Tiongkok. Modusnya adalah pelaku utama sengaja merekrut teknisi harian lepas untuk bisa mencuri modul senilai 120 juta rupiah di base transceiver station atau BTS milik provider seluler. Dengan menggunakan rompi pekerja khas teknisi provider seluler, para pelaku mencuri ratusan modul peningkatan signal 5G di dalam BTS milik provider seluler. Dalam waktu beberapa bulan, pelaku telah berhasil mencuri sebanyak 600 modul BTS dengan kerugian mencapai 60 miliar rupiah. Tak hanya kerugian material, saudara, perbuatan para pelaku juga mengakibatkan gangguan sinyal massal terjadi di beberapa daerah dan juga kota. Atas laporan ini, Satreskrim Barreskrim Polri menangkap 12 orang pelaku yang terbagi dalam 2 jaringan di sejumlah wilayah Jakarta dan juga Serang, Banten. Modul BTS hasil curian para pelaku dikirim ke Tiongkok untuk kemudian dijual kembali. Kami berhasil menangkap 2 jaringan pelaku pencurian modul BTS. Menjadi terbuka terkait dengan modus mereka, yaitu pertama adalah para penadah yang dari warga negara asing ini datang ke Indonesia, kemudian mencari orang yang bersedia untuk mencari para pelaku pencurian modul ini dengan memberikan model tertentu. Saat ini yang diincar adalah modul BTS terbaru yang memang ternyata dari salah satu provider ini lagi melakukan peningkatan kualitas jaringan.
3 pemuda ditangkap diduga mencuri komponen mesin genset milik pemerintah Bangka Selatan. Saat itu mereka membawa barang hasil curian yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah. 3 pemuda asal Toboali, Bangka Selatan tidak berkutik saat ditangkap usai mencuri komponen mesin genset milik pemerintah Bangka Selatan, Bangka Belitung. Kasus ini terungkap ketika anggota Satpol PP melakukan patroli rutin di kawasan kompleks perkantoran. Petugas melihat 3 orang berboncengan menggunakan 1 sepeda motor sambil membawa sebuah benda berukuran besar yang ditutupi jaket di bagian belakang kendaraan. Curiga dengan gerak-gerik ketiganya, petugas langsung melakukan pengejaran dan menghentikan mereka. Setelah diperiksa, petugas menemukan komponen mesin genset yang diduga baru saja dicuri. Dibungkus dengan jaket yang ditaruh di bagian belakang kendaraan ataupun sepeda motor. Dan setelah dicek ternyata barang yang dibawa tersebut yaitu komponen daripada genset milik Pemkab Bangka Selatan. Nah, hasil dari interogasi di lapangan akhirnya dibawalah ketiga terduga pelaku tadi berikut barang bukti ke Polsek Toboali. Beralih ke informasi mancanegara, saudara, saling serang antara Amerika Serikat dan juga Iran semakin panas. Hari Minggu kemarin Amerika Serikat kembali membombardir Iran, buntut Tehran menyerang kapal di Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengerahkan jet tempurnya dalam serangan ketiga dalam pekan ini, saudara. Militer Amerika Serikat mengungkap telah menghantam sekitar 140 target dalam serangan tersebut. Amerika Serikat mengklaim serangan ini jauh lebih banyak daripada 2 putaran terakhir. Lokasi rudal, drone, amunisi, peralatan komunikasi, dan aset Iran lainnya jadi target serangan terbaru Amerika Serikat. Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman serangan ke pangkalan udara Pangeran Hasan di Yordania. Dalam video yang dirilis pada hari Minggu ini, Iran meluncurkan rudal-rudal balistik sebagai respons dari serangan Amerika Serikat ke situs pesisir dan menara komunikasi di Iran Selatan. Menurut Iran, Amerika Serikat mencoba menekan pemerintah Kesultanan Oman untuk menghasut beberapa penciptakan koridor ilegal di Selat Hormuz. Kini militer Iran, IRGC, telah menutup Selat Hormuz sampai pemberitahuan lebih lanjut. IRGC menekankan tak ada kapal diizinkan lewat sampai intervensi Amerika Serikat berakhir. Mobil rombongan pengantin di Indramayu, Jawa Barat mengalami kecelakaan pada Minggu siang. Dalam peristiwa itu, 12 orang meninggal dunia. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut. Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tidak pesimistis terhadap kondisi Indonesia saat ini. Prabowo mempersilahkan pihak yang pesimistis untuk mencari negara lain bila merasa masa depan Indonesia suram. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta pada hari Minggu. Prabowo mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan bangkit. Ia juga meminta agar masyarakat bersatu dan bergotong royong. Dan jika ada pihak yang merasa masa depan Indonesia suram, Prabowo mempersilahkan untuk mencari negara lain. Indonesia akan bangkit dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan.
tidak ada yang melarang. Kalau di Indonesia, mohonlah, mari kita bersatu, mari kita gotong royong, mari kita kerjasama. Yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kerjasama yang baik. Insya Allah kita akan bangkit, saudara-saudara. Polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam 3 kasus korupsi, yakni pihak swasta berinisial DR dan ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Kini publik menuntut transparansi penanganan kasus tersebut. Setelah melakukan penggeledahan di 12 lokasi terkait 3 dugaan kasus korupsi dan pencucian uang, polisi menetapkan 2 tersangka. Ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam penanganan kasus Asabri, Batubara PLN, dan Krakatau Steel. Selain ex-Jampitsus, polisi juga telah menetapkan 1 tersangka lainnya dari pihak swasta yang sudah ditahan sejak 10 Juli lalu. Kasus kini berada di tangan Kejaksaan setelah Polri melakukan pelimpahan. Pelaksana tugas Jampitsus Rudi Margono menyebut akan mempelajari terlebih dahulu 3 perkara dugaan korupsi tersebut sebelum memeriksa Febri. Kan baru hari ini kita terima, kita pelajari dulu, kita buka alat buktinya, barang buktinya, kemudian terkait dengan struktur materialnya bersama-sama kita memastikan profesionalisme dalam melakukan itu. Makanya kita sampaikan tadi dengan pelimpahan tidak begitu lepas, tapi kita tetap sinergi. Meski tersangka pihak swasta sudah ditahan, lain halnya dengan ex-Jampitsus. Komisioner Komisi Kejaksaan RI, Nur Rohman menilai belum ditahannya Febri karena penyidik di Kejaksaan baru mendapat pelimpahan kasus itu. Tapi menurut Anda tidak ditahannya Febri Adriansyah, ex-Jampitsus ini sesuai dengan prosedur hukum ya? Ya, tentunya itu penahanan ataupun tidak penahanan itu kan kewenangan di penyidik gitu kan. Dan di sini penyidik di jaksa itu kan baru mendapatkan pelimpahan. Sehingga tentunya perlu ada mekanisme biar perkara ini bisa tuntas setuntas-tuntasnya sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun, pelimpahan kasus mendapat sorotan. Pakar hukum pidana Jamin Ginting menilai perlu adanya transparansi soal pelimpahan kasus. Menurutnya, ada potensi konflik kepentingan lantaran tersangka yang diperiksa merupakan mantan pimpinan institusi tersebut. Kelemahannya nanti adalah apabila tidak cukup bukti dan buru-buru dinaikkan statusnya ke P21 dan dilimpahkan tahap 1 dan tahap 2, maka ada pengalaman jaksa yang akan berbahaya untuk dinaikkan ke penuntutan di pengadilan karena kurangnya cukup bukti. Atau kemungkinannya ya jaksa sendiri yang akan mengumpulkan lagi bukti. Nah, ini akan terjadi konflik of interest ya. Jadi ada kepentingan yang tentunya nggak mungkin dia melakukan penambahan bukti dengan memeriksa lagi di mana yang diperiksa adalah mantan pimpinan institusi tersebut yaitu Jampitsus. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ada transparansi dalam masyarakat. Saya kira itu yang harus kita perhatikan dan kita kawal terus kasus ini. Demikian. Terima kasih. Dalam penanganan kasus ini, polisi telah menyita barang bukti berupa uang tunai Rp476 miliar dan emas batangan seberat 74 kg. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lainnya, saudara, hingga Minggu malam, 6 korban kecelakaan di jalur Pantura Indramayu, Jawa Barat masih dirawat di RS Mitra Plumbon Indramayu. Sementara korban meninggal sudah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Menurut dokter, korban mengalami luka patah tulang hingga kepala serius. Sementara korban meninggal akibat kecelakaan sudah dimakamkan keluarga. Kami datang dari pasien itu sebetulnya totalnya ada 10. 1 meninggal dalam kondisi perjalanan, 3 kondisi sangat berat dan ya tidak selamat. Kebetulan yang ketiga ini yang kita sudah maksimal penanganannya, dan sisanya 6 sudah kita tangani dan sudah rencana masuk ranah inap.
dan akan dilakukan tindakan operasi untuk pasien-pasien yang fracture tulang, kira-kira seperti itu. Mobil rombongan pengantin di Indramayu, Jawa Barat mengalami kecelakaan pada Minggu siang dan menewaskan 12 orang. Video amatir direkam oleh warga setelah insiden kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura, tepatnya di Desa Kiajaran, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi saat kendaraan rombongan pengantin hendak berputar balik untuk kembali pulang dari acara nikahan di Parian. Namun dari arah belakang ditabrak oleh kendaraan dari arah Cirebon. Dan saudara, untuk informasi terkini terkait kecelakaan rombongan pengantin di Indramayu, sudah ada jurnalis Kompas TV Fadlianto Sugiono di sana. Selamat pagi Fadli, apa rencana polisi yang sekarang dilakukan dan kapan olah TKP akan digelar? Ya, Bre dan pemirsa Kompas TV, bahwa untuk perkembangan hari ini kepolisian akan melakukan olah TKP kejadian kecelakaan maut yang menewaskan yang sebelumnya 11 orang hingga Minggu malam kemarin bertambah 1 orang. Jadi total menjadi 12 orang yang meninggal dunia. Hingga saat ini yang 6 orang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Indramayu. Dan rencana informasi yang kami dapat bahwa dari kepolisian Polres Indramayu dan Polda Jabar akan melakukan olah TKP di tepatnya di belakang kami, lokasi kejadian yang kecelakaan maut pukul 09.00 WIB. Rencananya akan dilakukan olah TKP kejadian. Demikian, Bre. Kemudian Fadli, apakah sudah ada informasi sementara soal dugaan penyebab kecelakaan ini? Ya, hingga saat ini kami belum mendapatkan keterangan pasti penyebab kecelakaan yang menewaskan 12 orang dan 6 orang yang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Indramayu. Baik, kemudian terkait dengan kronologi, Fadli bisa diceritakan kembali apa yang kemudian terjadi saat kejadian? Apakah saat itu memang kondisi kendaraan yang menabrak kendaraan yang lain ini dalam kecepatan tinggi atau seperti apa? Ya, kronologi yang kita dapat dari kepala desa, tepatnya di desa Tempe, bahwa di sini adalah TKP di mana kejadian kecelakaan maut, bahwa rombongan pengantin dari arah Jakarta hendak putar balik ke arah Jakarta, namun ada kendaraan di belakang maju dengan kecepatan tinggi sehingga kecelakaan tidak dapat terhindar, sehingga mengakibatkan kendaraan kolbak atau pick up melaju ke jalur lawan arah, dan dari lawan arah ada mobil truk sehingga menabrak kendaraan tersebut, mengakibatkan 12 orang yang meninggal dan 6 orang yang masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Indramayu. Baik, 6 orang masih dirawat di rumah sakit. Seperti apa kondisi mereka? Ada informasi saat ini, Fadli? Ya, informasi terakhir dan barusan kita dari rumah sakit bahwa 6 orang sudah memasuki ruangan inap, tapi masih dalam perawatan intensif oleh tim medis rumah sakit. Baik, masih dirawat 6 korban luka dan sementara tadi disebutkan ada 12 korban yang meninggal dunia. Terima kasih Fadlianto Sugiono melaporkan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Saudara, pengusutan kasus dugaan korupsi mantan Jampitsus Febri Adriansyah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dan disupervisi oleh KPK. Sementara Komisi 3 DPR sepakat membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk mengawasi penanganan 3 kasus dugaan korupsi yang tengah diusut aparat penegak hukum. Bagaimana kasus ini agar terang benderang? Selengkapnya akan kita ulas dalam dialog usai jeda berikut. Pengusutan kasus dugaan korupsi mantan Jampitsus Febri Adriansyah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.
Polisi telah menetapkan Febri yang sebelumnya menjabat Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus sebagai tersangka. Meski demikian, Febri belum ditahan. Berbeda dengan tersangka lainnya, Don Rito telah berada di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Meski kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, KPK menegaskan akan melakukan pengawasan atau supervisi dalam penyidikan kasus ini. Berarti Jumat pagi, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima undangan. Ini undangan resmi dari Direktorat Kriminal Khusus atau Dirkrimsus Polda Metro Jaya, ya, yang ditujukan kepada pimpinan terkait dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh KPK, ya, itu terkait dengan koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara di APH lain. Supervisi KPK juga disampaikan Komisi 3 DPR saat mengumumkan pembentukan Panitia Kerja atau Panja untuk mengawasi penanganan perkara dugaan korupsi yang melibatkan ex-Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman bilang pengusutan juga akan disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dan mendorong pertemuan antara Kortas, Tipikor, Barreskrim Mabes Polri, ya, dan pihak Jampitsus yang baru terkait penanganan perkara ini yang sekarang ditangani oleh leading sektornya Jampitsus, tetapi tetap dengan bersinergi dengan Kortas Tipikor dan nanti akan disupervisi oleh KPK, ya, dan juga akan diawasi langsung oleh panja yang akan kita bentuk dalam rapat ini. Sementara itu, mantan Ketua KPK Abraham Samad mendesak pengusutan harus dilakukan transparan dan dapat dipantau langsung oleh publik. Perlu ada transparansi yang jelas ya tentang perkara-perkara pokoknya. Karena kalau tidak, kita khawatir nanti masyarakat menganggap bahwa sebenarnya kasus ini adalah perang antara institusi aparat penegak hukum. Oleh karena itu menjadi penting bahwa kasus ini harus ditelusuri dengan adil, dibuka secara adil agar supaya masyarakat bisa mengawasi, bisa mengikuti dengan baik, agar supaya ketika kasus ini bergulir sampai ke pengadilan ada trust masyarakat bahwa kasus ini benar-benar kasus korupsi. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah diduga terlibat dalam 3 kasus korupsi, yakni korupsi PT Asabri, PT Krakatau Steel, serta korupsi pasokan batubara yang menyebabkan pemadaman listrik di Sumatera. Dengan barang bukti yang disita penyidik, 74 kg emas dan uang tunai yang ditaksir senilai 476 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menjadi tersangka 3 kasus dugaan korupsi, yakni batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Meski perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dan disupervisi KPK, namun hingga kini Febri belum ditahan. Kasus ini juga diawasi Komisi 3 DPR dengan membentuk Panitia Kerja atau Panja. Bagaimana transparansi pengungkapan kasus ini hingga terang benderang? Kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau PUKAT UGM Zainur Rohman dan penyidik senior KPK 2007-2021 Praswat Nugraha. Selamat pagi Mas Zainur, Bung Praswat. Selamat pagi. Mas Bre. Baik. Zainur. Saya ke Mas Zainur terlebih dahulu. Ini menjadi pertanyaan publik juga, sudah jadi tersangka tapi belum ditahan dan juga belum diperiksa. Saya mengutip pernyataan dari pakar hukum pidana yang kemarin juga sempat diwawancara oleh Kompas TV bahwa ini ada masalah besar di awal gitu. Bagaimana kemudian sebuah kasus yang ada dari polisi belum masuk ke tahap berkas yang lengkap, masih tahap penyidikan tapi sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Apakah ini menjadi salah satu alasannya? Iya, Mas Bre, ada 2 problem utama di situ ya. Yang pertama adalah penetapan tersangka FA diduga tanpa didahului pemeriksaan sebagai saksi. Memang kalau kita baca huruf pertama sampai terakhir KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu tidak diatur. Tidak ada kewajiban itu, tetapi ada putusan MK Nomor 21 Tahun 2014 yang mengharuskan pemeriksaan terhadap seseorang sebelum seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka. Apa alasannya
untuk menjamin hak asasi manusia, memberi kesempatan konfrontir, melakukan verifikasi validasi terhadap alat-alat bukti. Nah, KPK misalnya di kasus Kalsel itu kalah di pra-peradilan karena dianggap oleh hakim bahwa KPK belum melakukan pemeriksaan terhadap si tersangka tersebut di proses sebelumnya, yaitu sebagai saksi. Tentu di sini kita kemudian bertanya-tanya kenapa seperti penetapan tersangkanya itu sangat singkat. Oke lah, memang harus cepat karena ditunggu oleh publik, tetapi seharusnya dilakukan pemanggilan, kemudian diperiksa, baru kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun tidak diwajibkan oleh KUHP, tapi karena diikuti oleh hakim-hakim pra-peradilan, ada resiko nanti kalau diuji di pra-peradilan maka akan ada kemungkinan itu bisa lepas. Yang kedua adalah pelimpahan di tahap penyidikan, separuh jalan di penyidikan Kokarta Speedcore, yang separuh jalan akan dilanjutkan di penyidik oleh kejaksaan. Tentu ini tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Silakan buka Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, KUHP, Undang-Undang Tipikor, tidak ditemukan satupun dasar hukum yang menjadi landasan untuk melimpahkan perkara di tengah jalan. Yang boleh adalah kalau penyidikan di penyidik Polri-nya sudah tuntas, kemudian P21 diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Sehingga kalau seperti itu boleh. Nah, sedangkan yang sekarang sedang diupayakan oleh Polri dan kejaksaan adalah pelimpahan di tengah jalan. Nah, pelimpahan di tengah jalan ini juga sangat berisiko di-challenge oleh tersangka karena tidak ada dasar hukumnya. Selain itu, Mas Bre, yang paling substantif dari pelimpahan itu adalah kekhawatiran publik bahwa institusi kejaksaan apakah bisa bertindak dengan independen menyangkut orang dan atau orang-orangnya sendiri. Apakah ini tidak jeruk makan jeruk, Mas Bre? Kalau Jampitsus ditangani oleh pihak kejaksaan yang akan ditangani oleh kejaksaan Jampitsus juga gitu ya. Nanti kan yang akan memeriksa berarti mantan anak buahnya Febri Adriansah. Yang kedua, apakah Febri Adriansah di dalam diduga melakukan tindak pidana korupsi itu bekerja sendiri, Mas Bre? Afiliasinya siapa tahu ada orang yang afiliasi sama Eva gitu ya, Mas? Ya, namanya tindak pidana korupsi itu adalah organized crime, kejahatan yang terorganisasi, kejahatan jabatan. Sangat jarang tipikor dilakukan seorang diri, hampir tidak ada mungkin gitu ya. Nah, apakah ini FA ini bekerja sendiri? Apakah tidak melibatkan persen-persen pejabat-pejabat dari institusinya? Nah, kalau ditangani oleh institusinya ya khawatirnya ini akan jeruk makan jeruk, akan dilokalisir, tidak akan bisa mengungkap kasus-kasus yang diduga juga melibatkan jajarannya. Dan yang ketiga ada sejarah, Mas Bre. Sejarah kasus Pinangki Kumalasari, di mana ada seorang eselon 4 membuat plot jahat dengan Joko Chandra, buron kelas kakap dalam kasus Tipikor, ya, itu tidak menghasilkan pemeriksaan dan penuntasan perkara. Waktu itu Ketua Komisi Kejaksaan sudah katakan tidak mungkin Pinangki eselon 4 yang tidak punya power apa-apa ini membuat kesepakatan jahat bersekongkol dengan Joko Chandra, seorang buron yang bahkan berada di luar negeri. Harus diperiksa dong keterlibatan pejabat-pejabat yang jauh lebih menentukan yang memiliki kewenangan di atas Pinangki atau di institusi kejaksaan. Tapi sampai proses pengadilannya selesai, semuanya sudah dianggap tuntas, itu hanya berhenti di Pinangki. Ya kenapa? Karena memang susah bagi sebuah institusi untuk dapat bertindak secara fair terhadap anggota institusinya sendiri. Ada yang namanya esprit de corps, susah untuk independen, susah untuk menghindarkan konflik of interest. Sehingga sama sekali dari sisi substansi tidak tepat pelimpahan di tengah jalan penanganan perkara dari penyidik dari Polri ke kejaksaan. Itu tiga masalah utama yang kita soroti terkait pertama soal pemeriksaan yang belum dilakukan oleh polisi ke FA, kemudian ada juga pelimpahan di tahap penyidikan, dan ketiga tadi soal independensi. Nah, saya mau tanya ke Bung Praswat. Bung Praswat, Anda melihatnya seperti ini ketika sudah ada masalah-masalah seperti ini di awal, apakah ini seakan-akan seperti kita mau lari, udah tahu mau pingsan, tapi tetap lari? Saya pikir begini, Mas Bre, yang harus kita cermati bersama juga, publik harus sadar bahwa sprindiknya ini keluar di tanggal 4, lalu ditutup atau dialihkan penyidikannya di tanggal 11. Jadi hanya 7 hari.
Bayangkan apa yang kemudian bisa dilakukan oleh teman-teman penyidik dalam hanya waktu 7 hari. Dan hal ini terjadi karena apa? Karena ya satu-satunya alasan adalah karena adanya intervensi politik. Jadi penegakan hukum ini sudah tidak lagi relevan kita diskusikan di sini karena memang tidak ada yang bisa dilakukan dalam waktu 7 hari. Termasuk kayak misalnya pembahasan dari Mas Zainur tadi, belum ada pemeriksaan tersangka, terus juga ini rawan di pra-peradilan kan, terus juga ingat bahwa kemudian belum ada yang ditahan. Jadi kalau misalnya kemudian seperti ini situasinya, tersangkanya belum ditahan, maka tidak ada argo. Kalau bahasa kami itu di KPK, kalau ada OTT kan ada argonya. Jadi 1 kali 24 jam harus ditetapkan tersangka, lalu berlakulah 20, 40, 30, 30. Total 120 hari harus limpah ke kejaksaan. Nah ini nggak pernah ada. Jadi memang maka bisa berlarut-larut seperti kasus Firly Bahuri. Sampai sekarang tidak ada penahanan. Sprindiknya jalan dan tidak ada penahanan. Juga konsekuensi logisnya adalah ketika tidak ada penahanan, maka tidak ada argo, jadi tidak ada waktu time limit yang bisa kita tunggu, jadi menunggu sesuatu yang tidak pasti, lalu kemudian di tengah-tengah itu ada upaya pra-peradilan, terus juga secara substansi juga kalau misalnya diuji di pengadilan, mengapa sprindiknya hanya 7 hari itu sudah sulit itu dijawab. Jadi tanggal 4 dikeluarkan sprindik, tanggal 11 dialihkan, artinya kan ada, misalnya kalau kita berasumsi bahwa memang ada kelemahan proses penyidikan yang mungkin aja karena cuma 7 hari lalu dialihkan atau ditutup gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini memang harus dikritisi bersama. Lalu kemudian misalnya kalau kita berbicara, oke lah teman-teman, saya yakin lah secara substansi, secara teknis atau secara profesionalisme itu teman-teman di Jampitsus maupun teman-teman di Korpas itu sudah sangat profesional sekali, sudah tidak usah lagi kita bahas soal kompetensi dan capability, tapi yang perlu kita ingat bahwa Bapak Jampitsus saat ini masih berstatus jaksa aktif, jadi dia hanya mundur dari jabatannya, tapi tetap sebagai seorang jaksa berbintang 3 ya, memiliki jabatan tinggi dan punya rentang panjang mungkin sekitar 30-an tahun something berkarir, dan pastinya akan ada awal-awal dan akan ada sungkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenderal bintang 3 dan lain-lain. Nah ini yang hal seperti ini memang juga nggak bisa kita anggap tidak ada. Ini adalah sesuatu yang nyata di dalam lembaga penegak hukum. Kita ada struktur yang ada junior, ada senior, ada kepangkatan, ada garis komando yang juga harus kita hormati di dalam proses penegakan hukum, terutama bagi kami para penyidik. Itu nyata sekali bahwa memang sangat sulit untuk memeriksa atasan sendiri. Nah, ini juga yang perlu kita cermati, tinggal bagaimana kemudian solusinya terhadap ini. Solusinya ada di pasal 10A sebenarnya di Undang-Undang 19 2019. KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih, misalnya kasusnya terkait penegak hukum, menyita perhatian publik ya, dan kasus ini juga berlarut-larut. Dan saya pikir sepertinya kayak kasus Firly Bahuri misalnya itu sudah masuk dalam subjeknya pasal 10A 2009 Undang-Undang 19 2019, namun tidak bisa juga dilakukan karena tidak sesederhana itu rupanya untuk melakukan proses pengambil alihan. Nah, hari ini kita bertanya, sekarang politik sedang mengendarai hukum atau hukum yang sedang mengendarai politik? Karena 7 hari sprindik ini udah tidak bisa lagi diperdebatkan, pasti ada intervensi politik. Gitu. Nah ini nanti akan saya tanyakan ke Bung Praswat gitu, soal kapan seharusnya nanti KPK bisa mengambil alih kasus ini misalnya gitu ya. Tapi saya ke Bung Zainur dulu, kalau misalnya kita lihat dari awal pelimpahan kasus dari polisi ke kejaksaan ini sudah dalam tanda kutip salah seperti itu. Ini seperti apa kalau pandangan Mas Zainur? Apakah ini sebuah ketidakcermatan karena tekanan dari publik yang begitu besar, ayo tersangka dong, seperti itu, atau justru ini ada by design di belakang supaya kasus ini mandek sebelum berkembang dan juga mungkin lokalisasi hanya nanti akan berhenti di mantan Jampitsus saja? Nah, skenario-nya bisa ditebak oleh publik dengan berbagai tipe ya, tapi saya melihat mungkin saja ini adalah
penyidik Polri yang penting segera tersangkakan agar FA ini tidak mudah untuk lari dari jerat hukum, karena sepertinya antara Polri dan Kejaksaan semacam didamaikan oleh kekuatan politik agar mereka tidak membuat kegaduhan. Maka solusinya FA-nya harus mundur, kemudian Polri harus menyerahkan perkaranya ke Kejaksaan. Jadi itu menurut saya semacam win-win solution bagi dua institusi ini, tetapi tentu yang dirugikan adalah penegakan hukum itu sendiri. Artinya yang rugi ya rakyat gitu ya. Jadi ini saya lihat ada upaya untuk menjaga suasana agar tetap damai, hubungan kelembagaan antara Polri dengan Kejaksaan tetap baik, tetapi di lain sisi Polri juga mendapatkan skor, yaitu dengan menersangkakan FA. Nah, ini bukan merupakan jalan penyelesaian hukum. Kalau jalan penyelesaian hukum itu ditempuh dengan baik, ya kalau misalnya Polri memang mau menyelesaikan perkaranya, itu punya dasar hukum yang sangat kuat. Selesaikan sampai P21, sampai bisa dilakukan pelimpahan tahap 2 untuk dilakukan penuntutan. Nanti antara BAP, barang bukti dan juga tersangkanya diserahkan kepada Kejaksaan, sehingga Kejaksaan tidak punya opsi lain selain melakukan penuntutan di depan persidangan. Kalau pemeriksaannya sepenuhnya oleh Polri di tahap penyidikan, Polri bisa melakukan pemeriksaan tidak hanya berhenti di FA, bisa bongkar tuntas, termasuk juga kemungkinan keterlibatan pejabat-pejabat lain di Kejaksaan Agung, apalagi khususnya di bidang Pitsus, tempat FA ini menjabat gitu. Jadi saya lihat ini memang satu settlement yang kemudian berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi dampaknya itu tadi bisa berupa dilokalisir, kemudian ada juga dampak risiko hukum gugur di pra-peradilan, dan juga dampak menurut saya juga dari sisi penyidik bisa jadi penyidiknya mengalami degradasi moral ketika kemudian perkara yang baru seumur jagung ini harus mereka serahkan kepada lembaga lain, dengan kemungkinan perkara itu tidak akan bisa tuntas seperti sejarahnya penanganan perkara Pinangki Komalasari, seorang jaksa eselon 4 yang kasusnya begitu ramai tetapi ujung-ujungnya tidak menghasilkan penanganan perkara yang tuntas, Mas Bre. Oke, nah ini tadi yang saya gantungkan ke Bung Praswat soal kalau kita lihat dari awal sudah ada pesimistis gitu, ini kasusnya bakal sampai ke penuntutan ataupun misalnya persidangan, misalnya gugur di tengah jalan, ada pra-peradilan seperti itu. Kita udah tahu dari awal nih, Bung Praswat, ada potensi seperti itu. Kapan KPK bisa masuk dan kemudian kapan ataupun apa kemudian mekanisme yang bisa dilakukan KPK seperti apa untuk bisa mengambil alih kasus ini? Pertama, di dalam pasal 10A itu kan kasusnya berlarut-larut. Kasus berlarut-larut ini subjektif ya, masih bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Yang kedua juga kemudian itu menarik perhatian publik. Ketiga, pasti udah masuk nih menarik perhatian publik. Ketiga terkait dengan penegak hukum, lalu ada intervensi politik. Nah, 4 penilaian ini kan dinilai secara subjektif oleh teman-teman di KPK, oleh pimpinan KPK. Dan ini juga diajukan di supervisi juga berkali-kali juga. Jadi harus ada tahapan pertama itu harus dilakukan supervisi, lalu dilakukan supervisi terus berlarut-larut, maka KPK kemudian bisa mengeluarkan surat pengambil alihan perkara. Namun juga hal ini secara teknis di dalam undang-undang clear, di pasal 10A itu clear, tahapan-tahapannya clear. Tapi secara teknis, siapa yang bisa menjamin misalnya ketika KPK melakukan supervisi dan koordinasi ke Kejaksaan Agung, lalu Kejaksaan Agung tidak resisten. Atau misalnya KPK mau melakukan gelar perkara bersama, itu misalnya diulur-ulur jadwalnya tidak ada begini, misalnya penyidiknya sedang keluar kota dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti teknis seperti ini, Mas Bre, itu yang sulit sekali untuk kita ukur kapan KPK di titik apa, di waktu yang mana yang bisa kemudian KPK mengambil alih. Jadi proses penegakan hukum itu tidak seindah apa yang ada di atas apa yang dituliskan di undang-undang. Jadi memang seperti mana duluan ayam atau duluan telur melihatnya gitu. Nah, hal-hal seperti ini juga yang membuat kita kemudian benar kata Mas Bre tadi atau Mas Jainur tadi ngomong bahwa 7 hari sprindik ini pasti membuat teman-teman penyidik di tingkat pelaksana dan di lapangan itu sangat
pesimis dan sangat-sangat frustasi mungkin ya, karena yang kita harus ingat bahwa proses friksi di bawah kan juga sangat keras sekali. Dalam proses penggeledahan tuh ada tentara datang, ada TNI masuk ke dalam gelanggang lah, bahkan masuk sampai ke Polda Metro Jaya. Terus juga di situ juga kita lihat ada tarik menarik pada saat penggeledahan, ada friksi sedikit, perdebatan kenceng, dan teman-teman secara psikologis, teman-teman di bawah ini, penyidik pelaksana di lapangan ini Mas, itu dalam proses penggeledahan atau dalam pelaksanaan tugas di lapangan itu bahkan mempertaruhkan nyawa. Jadi keselamatan mereka juga dipertaruhkan di situ. Jika terjadi misalnya worst skenario tembak-menembak atau apa, terjadi kekerasan yang nggak bisa kita hindari, itu kan mereka di sana ada keluarganya di rumah yang mengharapkan mereka untuk pulang sehat-sehat saja gitu ya. Mereka juga tulang punggung keluarga mungkin. Nah, ketika proses penegakan hukum yang sudah dilakukan sebesar itu pengorbanannya, teman-teman Kortas, ya termasuk teman-teman jaksa juga, teman-teman Jampitsus juga yang hari-hari melakukan proses penyidikan, itu kan mempertaruhkan keselamatan dirinya bahkan dan keluarganya. Tiba-tiba dalam waktu 7 hari misalnya langsung dialihkan, langsung di stop, sementara luka yang tersisa pada saat friksi di lapangan itu kan tetap tinggal gitu loh. Betul. Lukanya itu kayak misalnya ada ketersinggungan saat di lapangan, ada benturan dengan perwira TNI tertentu gitu ya, atau misalnya dengan teman-teman dari perwira dari kejaksaan juga datang juga. Jadi hal seperti ini, bagaimana kemudian mereka melanjutkan hidupnya gitu, sementara koordinasi dan pekerjaan sehari-hari, teman-teman penyidik harus tetap koordinasi untuk permohonan P19, P21, ada jaksa peneliti yang juga harus ke Kortas untuk melaksanakan tugasnya gitu loh. Ada teman-teman TNI juga yang juga mungkin satu letting dulu di Akabri, di Magelang dan lain. Ini hal-hal seperti ini yang tidak diperdulikan oleh jahatnya skema politik ini ya. Begitu saja dia mengintervensi dan menggrab itu semua atas nama misalnya sinergisitas. Sementara sinergisitas itu bukan untuk mendamaikan antara penjahat dan gitu ya, dan penegak hukum gitu ya. Itu kan bukan sinergisitas penegak hukum dan penjahat, tapi sinergisitas kan antar penegak hukum, bukan kemudian mereka harus sinergi nih, bersinergi untuk memberantas ya, bukan bukan untuk biar kompak, biar sama-sama untung seperti itu. Bukan sinergi antara kebaikan dan keburukan gitu. Lalu bekerja sama. Baik. Mas Bre. Saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, kalau kita melihat seperti ini keadaannya gitu, saat ini bolanya ada di kejaksaan seperti itu. Secara hukum itu berarti akan mulai dari awal lagi penyidikannya atau seperti apa, dan apakah kita bisa kita bilang kita pesimis lah dengan apa yang akan terjadi ke depan dan bagaimana kasus ini bisa dikembangkan lagi jika sudah dari awal seperti ini, Mas Zainur? Ya, kalau sudah dimulai penyidikannya oleh Polri, sudah ada penetapan tersangka, tentu tidak bisa dong dimulai penyidikan dari awal oleh kejaksaan, kecuali penyidikan di Polri-nya dihentikan terlebih dahulu dengan mengeluarkan SP3. Baru bisa itu penetapan tersangkanya diulang. Tapi kalau tidak diulang, ya tidak bisa itu penyidikan di kejaksaan dimulai dari nol. Artinya hanya melanjutkan. Kejaksaan melanjutkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Walaupun di KUHP tidak ada tuh melanjutkan ya. Tidak ada dasar hukumnya, Mas Bre. Di undang-undang apapun di dalam sistem hukum Indonesia itu tidak ada dasar hukum untuk melanjutkan penyidikan, kecuali kalau yang melanjutkan adalah KPK. Dasar hukumnya pasal 10 huruf A besar Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 sebagaimana diubah Undang-Undang 19 2019. Clear, Mas Bre. Jadi satu-satunya institusi yang bisa untuk melanjutkan penyidikan atau melanjutkan penuntutan dengan cara ambil alih itu hanya KPK. Kejaksaan tidak punya kewenangan itu, Mas Bre. Nah ini kemudian tadi sempat disebutkan oleh Bung Praswat juga alasan-alasan untuk bisa mengambil alih sebuah kasus ada beberapa, dan beberapa diantaranya adalah subjektif seperti itu. Nah, jika memang ada kendala seperti itu, Bung Praswat, saat ini paling tidak yang bisa kita lakukan ataupun paling tidak KPK lakukan atau DPR lakukan untuk mengawasi kasus ini, seperti apa?
Saya pikir dibentuknya panja sudah benar dan KPK juga sudah masuk per tanggal 10 ya kalau nggak salah ya, sebelum penetapan tersangka itu ada undangan resmi kepada Deputi Penindakan, kepada pimpinan juga untuk masuk ke dalam supervisi. Nah, ketika kemudian KPK sudah ikut masuk ke dalam supervisi ke Kortas, artinya kan memang sudah masuk dalam proses pengawalan nih. Termasuk panja DPR juga sudah membentuk ya, Komisi 3 kemarin Pak Ketua Komisi, kemudian sudah konversi juga. Tapi secara teknis, Mas Bre, jadi secara teknis ini maksud saya secara real di lapangan, karena sebelumnya saya adalah penyidik, proses penegakan hukum atau proses pengambil alihan atau proses pengawasan itu nggak sesederhana apa yang tertulis di undang-undang. Kayak kata saya tadi, ketika KPK misalnya masuk dalam proses supervisi koordinasi supervisi perkara, gelar perkara bersama nih. Sebelum ini kita ngomong satu tahapan sebelum kemudian diambil alih, keputusannya diambil alih. Jadi begitu gelar perkara bersama aja, kalau misalnya jadwalnya tidak ketemu atau misalnya di ayun gitu ya, ditunda-tunda, sengaja ditunda dengan alasan sedang luar kota, nanti bulan depan lagi ada ulang tahun misalnya apa kemerdekaan Indonesia gitu ya, tanggal 17 Agustus, maka semua penyidik harus jadi panitia 17 Agustus gitu. Terus nanti ke Februari, September ada apa, terus Januari tahun baru, Februari Ramadan datang gitu. Jadi terus nanti dia berlarut-larut. Sementara juga untuk pimpinan KPK untuk mengeluarkan surat pengalihan perkara itu ya, pengambil alihan perkara tidak sesederhana itu, harus ada gelar perkara dulu di koordinasi supervisi, dan si pihak penegak hukum asal yang sedang melaksanakan penyidikan itu harus juga menyerahkan alat buktinya, BAP, siapa saja yang sudah diperiksa dan lain-lain. Oke, paling tidak supervisi yang dilakukan sekarang, Mas, ini adalah menjadi salah satu langkah awal gitu paling tidak untuk KPK sudah dilakukan, bisa nanti ujung-ujungnya bisa mengambil alih kasus ini. Kita tidak tahu ke depannya. Kita harapkan tanggal semoga 10 kemarin sudah dilakukan. Oke, kita harapkan semoga langkah-langkah pengawasan ini yang dilakukan oleh KPK maupun DPR juga bisa paling tidak memastikan yang berjalan sekarang bisa berjalan sesuai apa adanya, walaupun kita tahu ujungnya seperti apa gitu ya. Kita harapkan semoga semuanya berjalan lancar dan juga profesional. Terima kasih Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, dan juga Bung Praswat Nugraha, penyidik senior KPK 2007-2021 sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu. Selamat pagi Mas Bre, selamat pagi Mas Zainur. Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi seputar Pesta Bola Dunia. Final dini akan tersaji saat Prancis berjumpa Spanyol di semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Mbappe melawan Yamal. Meski Prancis difavoritkan juara, striker Kylian Mbappe ogah jumawa. Saling serang antar Amerika Serikat dan Iran semakin panas. Militer Iran meluncurkan serangan pesawat tak berawak ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone Iran menargetkan sistem pertahanan udara, Patriot, gudang amunisi, dan pangkalan militer Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, bersumpah bahwa rakyat Iran akan terus membalas dendam atas kematian ayahnya, Ali Khamenei, dan pejabat lainnya. Mojtaba memastikan balas dendam ini adalah kehendak bangsa Iran dan harus dilaksanakan. عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. Sementara itu, Amerika Serikat kembali membombardir Iran buntut serangan Iran pada kapal kontainer berbendera Siprus di Selat Hormuz. Serangan ini berlangsung tak lama setelah IRGC mengumumkan penutupan Selat Hormuz. Lokasi rudal, drone, amunisi, peralatan komunikasi, dan aset Iran jadi target serangan terbaru Amerika Serikat. AS mengklaim
serangan ini jauh lebih banyak daripada 2 putaran terakhir. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan telah menyiagakan 1.000 rudal untuk menyerang Iran. Dalam akun Truth Social Trump menuliskan 1.000 rudal telah disiagakan dan diarahkan ke Republik Islam Iran, dengan ribuan rudal lainnya siap menyusul seketika seandainya pemerintah Iran mewujudkan ancamannya yang telah diserukan di berbagai penjuru dunia untuk membunuh atau mencoba membunuh Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat, dalam hal ini saya. Perang di Timur Tengah semakin tidak menentu. Militer Iran telah menutup Selat Hormuz sampai intervensi Amerika Serikat berakhir. Sementara pesawat militer Amerika Serikat telah bersiaga di Ben Gurion, Israel, jika sewaktu-waktu perang kembali pecah. Saling berbalas serangan antara Amerika Serikat dan Iran terus terjadi usai pemakaman pemimpin Iran, Ali Khamenei. Iran yang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait, Bahrain, dibalas 1.000 rudal oleh Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, mengatakan rakyat Iran akan membalas dendam atas serangan ini. Saudara, inikah tanda sebenarnya kesepakatan damai kian buntu? Untuk membahasnya, sudah bersama dengan kami dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas 11 Maret Surakarta, Septianto Galan Prakasa, yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi Mas Galan, apa kabar? Selamat pagi, Mananda, kabar baik. Mas Galan, kita melihat situasi 24 jam terakhir ini, Amerika Serikat, Iran kembali memanas, kembali saling serang. Kalau dari Anda sendiri melihat apakah negosiasi kali ini benar-benar buntu, khususnya untuk negosiasi damai, Mas Galan? Iya, kalau dibilang buntu atau kalau kemudian dibilang negosiasi proses menuju perdamaian itu sudah habis begitu ya, saya kira belum. Jadi masih terdapat kemungkinan, masih terdapat hal-hal yang setidaknya bisa menyelamatkan atau mungkin bisa kemudian meredakan peluang eskalasi yang sekarang saat ini sedang mulai terjadi kembali. Karena memang masih banyak pihak-pihak atau stakeholder pemangku kepentingan di sekitar Teluk sendiri begitu ya, di negara-negara Timur Tengah juga lebih pada umumnya begitu, yang pasti tidak menginginkan adanya eskalasi dan perang yang terus berkecamuk seperti itu. Namun demikian memang tantangannya sangat besar karena kita melihat bahwa saat ini eskalasi yang kemudian dilakukan baik oleh kedua belah pihak memiliki satu isu yang sekiranya tidak lagi sama begitu. Kita melihat Iran mereka menyerang kapal Siprus karena si kapal Siprus melanggar peringatan dan juga sudah pengumuman yang dilakukan oleh pemerintah Iran untuk menutup Selat Hormuz kembali begitu kan, dan makanya kemudian diserang. Tapi kemudian Amerika Serikat membalas dengan menyerang kota-kota Iran, dan kemudian Trump juga mengatakan 1.000 rudal sudah disiapkan untuk menyerang Iran dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menjadi kompleks ketika alasan penyerangan dan juga eskalasi yang mungkin berlanjut ini sebenarnya bisa sangat dilokalisir begitu, sangat dibahas secara mendetail, dibahas secara lebih spesifik karena ini bagian dari isu Selat Hormuz seperti itu. Kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya kemarahan Iran adalah karena adanya upaya Amerika yang melobi Oman untuk membuka jalur paralel pelayaran di Selat Hormuz yang lebih dekat dengan wilayah Oman, yang mepet pesisir Oman seperti itu. Namun ketika itu tidak diatur dalam MOU atau belum ada kesepakatan, Iran menilai ini sebagai langkah ilegal. Oleh karenanya kemudian mereka tidak segan-segan untuk kemudian menerapkan tindakan tegas, yang mana secara kacamata perjanjian atau perundingan, ya betul, fair saja, tidak ada perjanjian kok kemudian mengada-adakan sendiri begitu. Tapi di satu sisi juga klaimnya Amerika mungkin, loh ini kan legal, nggak dilarang dalam konteks MOU yang disepakati tempo hari, sehingga menjadi agak rumit ketika pembahasan perundingan damai yang ada di sini dapat dikacaukan atau sangat terganggu dari isu Selat Hormuz ini, dan kerugiannya siapa yang menanggung? Ya pastinya negara Teluk, negara Timur Tengah pada umumnya, dan kita semua karena harga minyak sudah naik lagi seperti itu. Oke, Mas Galan tadi sampaikan bahwa kemungkinan damai sebenarnya masih bisa aja tercipta di kemudian hari. Tapi kalau kita melihat serangan Iran ke sekutu Amerika Serikat kali ini kembali meluas setelah Yordania dan juga Qatar. Kalau dari Mas Galan sendiri melihat eskalasi ke depannya memang tadi yang sudah disinggung seperti apa? Apakah perang ini semakin meluas atau bagaimana?
Saya kira sebenarnya ini mirip dengan pola yang sudah kita alami mungkin di bulan-bulan April ya, sebelum Idul Adha atau setelah liburan Idul Fitri, itu ketika eskalasi perang masih berlanjut, Iran juga menyerang beberapa pangkalan militer Amerika dan juga fasilitas Amerika di Kuwait, di Bahrain, di Qatar, dan beberapa negara Teluk yang mungkin terlibat begitu ya. Tapi tidak dilanjutkan dengan kemudian all out attack atau serangan yang besar ke negara-negara tersebut. Saya kira Iran juga pasti akan mengkalkulasi hal ini. Jadi kemungkinan untuk kemudian ini membuka front-front baru di negara-negara sekutu Amerika tadi agak kecil. Iran hanya melihat ini mungkin sebagai sebuah peringatan, sebagai sebuah warning bahwa kalau Anda menyerang kami lagi, ya kami akan menyerang pihak yang mendukung Anda. Meskipun kemarin Qatar bereaksi keras dan kami bisa membalas karena wilayah kami diserang drone dan ada korban 3 orang begitu yang terluka kemudian juga akibat dari drone Iran tersebut. Tapi sejauh ini tidak ada serangan yang kemudian dilanjutkan oleh Iran. Ini seperti hanya retaliation attack seperti itu. Jadi selama ada satu gangguan yang kemudian masuk ke Iran, Iran akan membalas, dan mungkin membalasnya tidak hanya ke Amerika secara langsung, tidak hanya ke Central Command atau tidak hanya ke kapal induk Amerika yang ada di sana, tapi juga ke negara-negara yang hosting atau kemudian menjadi tempat diletakkannya fasilitas militer Amerika. Dan karena sudah pernah ada, maka sudah pernah terjadi sebelumnya, maksudnya penyerangan ke Qatar dan juga Kuwait. Ini menjadi satu konteks yang mungkin tidak beresiko sangat besar untuk berlanjut eskalasi, kecuali negara-negara ini kemudian juga secara blatant mendukung Amerika dan menyerang Iran. Nah, mengingat status Qatar juga sebagai salah satu mediator dalam hal ini juga akan membuat negosiasi jadi makin rumit begitu ya. Namun demikian, kemarin juga sudah dicek bahwa memang beberapa pihak yang kemudian terlibat dalam negosiasi langsung kemudian bereaksi dan juga istilahnya mengeluarkan pernyataan di mana banyak sekali kekhawatiran terkait hal ini. Tolong jangan deeskalasi, jangan dibuat sebagai isu yang personal, karena kita tahu Donald Trump dengan segala retorikanya, dengan segala pernyataannya sangat-sangat terkadang terlalu terlalu mungkin mengecek Iran, terlalu kemudian melecehkan dengan menyebut mohon maaf scam dan lain sebagainya. Ini saya kira pernyataan yang mungkin memancing emosi, taunting seperti itu. Makanya kemudian ada pernyataan lebih keras juga dari Mustafa Khomeini di mana akan membalas dendam kematian ayahnya dan sebagainya. Langsung ditanggapi dengan Perdana Menteri Qatar itu sempat menelpon Menlu Iran Abbas Araghchi dan untuk mendorong Amerika Serikat tetap berkomitmen pada jalur diplomasi. Karena kalau eskalasi lagi ya tadi kerugian di semua pihak seperti itu. Oke, nah ini menarik karena kalau kita mengingat begitu ya apa yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan bahwa serangan ini akan lebih memanas lagi dibandingkan dengan serangan-serangan sebelumnya, ditambah dengan Mujtaba Khamenei menyebutkan bahwa akan melakukan balas dendam, apalagi ini mengatasnamakan rakyat Iran. Tadi juga sudah disinggung oleh Mas Galan, tapi kalau Mas Galan sendiri melihat apa yang mau disampaikan sebenarnya dari Mujtaba terkait dengan hal ini? Karena kalau kita melihat dari pemakaman yang kemarin juga kita saksikan Ali Khamenei, kita bisa lihat besarnya tuntutan balas dendam, Mas Galan. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan? Ya, ingin disampaikan oleh Mujtaba. Sebenarnya kalau saya melihat ya dalam artian ini menjadi menarik karena pernyataan dari kedua pemimpin negara ini, yang satu dari segi Amerika Serikat Donald Trump lebih banyak ke taunting, lebih banyak ke kemudian mengecek, memprovokasi seperti itu. Sementara yang disampaikan Mujtaba ini betul-betul istilahnya ancaman serius begitu ya. Kalau memang konteksnya seperti ini ya kita tidak akan segan-segan membalas dendam kematian dari pemimpin tertinggi sebelumnya, dari ayahnya Ali Khamenei. Nah, yang menarik adalah arah atau kemudian objektif dari pernyataan dari Mujtaba ini ditujukan kepada siapa? Kalau kemudian ini membuat sebuah proyeksi untuk kemudian menyerang Amerika Serikat atau kemudian untuk langsung membalas Amerika, itu juga belum tentu 100%. Yang kemudian bisa dimaksud oleh Mujtaba adalah melumpuhkan salah satu sekutu terbesar Amerika atau pihak yang selama ini sangat-sangat dituduhkan atau memang sangat-sangat merongrong Amerika untuk menyerang Iran, yang mana adalah Israel. Karena dalam hal ini salah satu tujuan utama dari Israel adalah melenyapkan semua ancaman yang kemudian menyerang Israel, termasuk Iran sendiri dengan rezim negara teokratis Islamnya. Di mana ide-ide dari Ali Khamenei selama 37 tahun kemarin itu menjadi satu ancaman bagi Israel. Nah, ini mungkin yang akan kemudian terjadi adalah ketika intensitas dari serangan Iran akan bergerak kemudian ditujukan pada Israel, selain juga pastinya retaliation attack kepada Amerika Serikat sendiri. Dan konteks dari membalas dendam dan juga rakyat Iran semuanya sudah solid begitu untuk kemudian melaksanakan atau kemudian mengikuti instruksi ini, saya kira tidak mengherankan karena mereka sudah selama
47 tahun lebih, ya, 47 tahun, bahkan mungkin dari kalau tahun 51 dihitung dari Muhammad Mossadegh kemudian digulingkan CIA, saya kira ini sudah sangat-sangat lama mereka memendam dendam dan merasa terzolimi oleh kekuatan Amerika yang terus-menerus menekan serta mencampuri dan mengancam keberlangsungan masyarakat Iran sendiri. Jadi ya itu justified kalau kemudian ada pernyataan yang agak serem seperti itu, tapi memang dalam konteks politik regional yang paling memungkinkan, termasuk juga kita memperhitungkan alutsista, kemudian memperhitungkan aset militer Iran, memperhitungkan reaksi dan juga kemudian pergerakan drone dan berbagai macam mode serangan yang dimiliki oleh Iran, arahnya yang paling mungkin dekat adalah ya Israel tadi, terutama ketika Israel tidak menghentikan atau tidak semakin mengurangi intensitas serangan ke Lebanon. Oke, tapi kalau dari serangan saling balas antara Iran dan juga Amerika Serikat saat ini, apakah Mas Galan melihat ini memang benar-benar untuk kedua belah pihak saja tanpa keterlibatan Israel, atau ada strategi lain di balik hal ini, Mas Galan? Ini menarik. Kalau ini perlu perlu kemudian kita perlu melihat lebih lanjut dari berbagai macam sudut pandang. Tapi ada satu fenomena yang kemudian menjadi titik yang mungkin bisa kita jadikan apakah memang ada pengaruh Israel di sini. Karena seperti kita ketahui, sebenarnya pernyataan Trump yang kemudian muncul ketika bagaimana komentarnya terkait kejahatan senjata kok pecah kembali, dan Trump mengatakan ya sekarang nggak ada kejahatan senjata lagi, mereka udah melanggar, kami akan mengirim ribuan rudal, terus karena ancaman-ancaman yang kemudian muncul untuk membunuh saya dan juga membunuh Netanyahu dan sebagainya, bahkan Trump sendiri juga mengatakan tadi ejekan-ejekan menyebut kuku dan sebagainya, itu terjadi di KTT NATO di Ankara, Turki. Ini juga bagian dari public stand-nya Trump, tapi juga kemudian menandai bahwa dia ingin mempertegas bahwa saya tuh masih punya sekutu loh di Timur Tengah. Saya tuh masih punya kekuatan besar di Timur Tengah. Trump pasti ingin menunjukkan itu, dan oleh karenanya hal-hal yang kemudian tadi dinyatakan, yang kemudian dilakukan, serangan-serangan yang kemudian muncul ke Teheran juga, itu simply memang untuk menyatakan hal tersebut. Dan ini menjadi konteks yang cukup menarik ketika ancaman ini meskipun hanya spanduk, hanya kemudian teriakan-teriakan death to Amerika, death to Netanyahu, death to Trump dan sebagainya, membuat satu konteks yang cukup bukan mengguncang, istilahnya cukup memprovokasi gitu ya, cukup membakar pihak Trump sendiri untuk kemudian melancarkan serangan dengan masif, tentunya setelah kapal Siprus sedang. Tapi yang menarik kalau kemudian ini ada dan tidaknya ada dan tidaknya pengaruh Israel dalam hal ini lebih cenderung ada begitu, karena apa yang kita ketahui sampai saat ini adalah bahwa tentu objektif perang dari Amerika sendiri sudah tidak jelas. Exit strateginya tidak jelas. Dalam artian apa yang mau mereka cari dulu sudah ganti-ganti, mau membebaskan rakyat Iran dari rezim otoriter katanya, memperbaiki ekonominya, kemudian ganti nuklir, kemudian sekarang isunya Selat Hormuz. Jadi mereka sendiri sebenarnya juga sudah bingung kan, strategi kita sudah tahu dari sejak awal. Tapi exit strateginya atau mungkin objektif dari Israel sendiri masih jelas. Objektif Israel adalah untuk kemudian melumpuhkan kekuatan Iran dan proksi-proksinya yang kemudian mengancam keberlangsungan Israel. Maka ketika Hizbullah masih, ketika Iran juga masih dan bisa kemudian senantiasa mengancam keberadaan Israel, saya kira pengaruh dan kemudian apa yang kemudian dibisikkan ke Trump atau yang diminta Israel ke Amerika pasti akan tetap berlanjut. Oke, ya, ini menarik Mas Galan. Tapi kalau kita bergeser begitu ya, melihat bagaimana kondisi kawasan Teluk, kalau Anda melihat dinamika kawasan Teluk di tengah saling ancam dan juga menyerang antara Amerika Serikat dan Iran, bagaimana? Dinamikanya kalau boleh dibilang ini kondisi yang paling rumit begitu. Karena saya melihatnya lebih bagaimana kemudian pihak-pihak yang terlibat secara langsung yang ada di lokasi di kawasan Teluk sendiri, dan juga bagaimana pihak-pihak eksternal yang juga berpengaruh itu concern, tapi kemudian belligerent atau pihak yang berperang ya menganggapnya angin lalu atau bahkan mungkin tidak mempedulikan ini. Padahal ini kan sesuatu yang sangat berbahaya. Contoh misalnya Perdana Menteri Inggris yang juga ikut hadir di KTT NATO yang kemarin itu kan sudah mengingatkan, jadi tolong jangan lanjut karena biaya ekonomi itu juga berat bagi kedua belah pihak sendiri dan bagi negara lain yang juga mungkin tidak secara langsung terlibat begitu kan, yang juga terserang atau yang kapalnya juga tertahan dan lain sebagainya.
Kemudian Pakistan sendiri yang kelihatannya menjadi moderator tapi juga menemui berbagai macam hambatan dan inaktivitas ya yang kemudian lanjut. Saya kira concern mereka juga berat, sehingga dinamika yang bisa kita lihat adalah sebenarnya bagaimana kemudian atau siapa sebenarnya yang bisa membuka atau yang bisa mengaruhi Trump dan juga dari Iran sendiri komitmen. Kalau dari Iran saya kira tetap komitmen ya dengan apapun yang ada janjiannya. Trump yang kadang-kadang begini. Oke, Mas Galan, saya tangkap apa yang disampaikan oleh Mas Galan. Yang terpenting untuk saat ini adalah bagaimana kans ataupun kesempatan terbukanya negosiasi damai antara kedua belah pihak ini ke depannya. Kita akan lihat bagaimana dinamika ke depan. Terima kasih dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas 11 Maret Surakarta, Septianto Galan Prakasa, yang sudah berbagi insight-nya bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Mas. Sehat selalu. Pagi, terima kasih Nanda. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan kembali dengan informasi menarik dan penting lainnya usai jeda. Puncak peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 digelar di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu siang. Pada peringatan menuju 8 dekade koperasi berdiri, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi di Indonesia. Rangkaian perayaan Harkopnas tahun ini dikemas secara masif sepanjang bulan Juli 2026. Beberapa agenda pun dilakukan, salah satunya Menteri Koperasi Ferry Juliantono beserta jajaran berziarah ke makam Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta pada 10 Juli lalu. Hingga puncak Harkopnas ke-79 digelar 12 Juli kemarin. Dalam acara puncak tersebut, turut hadir Presiden RI Prabowo Subianto didampingi Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih hingga perwakilan lembaga legislatif. Dalam sambutannya, di hadapan penggerak koperasi, Presiden Prabowo menyerukan kebangkitan total gerakan koperasi sebagai alat utama ekonomi yang berakar kuat dimulai dari lini paling bawah, yakni dari mulai tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya orang miskin. Tapi seperti sapu lidi, satu lidi, lemah, tapi bergabung itu kekuatan, saudara sekalian. Jangan khawatir. Gerakan Koperasi Indonesia akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Kekuatan ekonomi yang tidak akan bawa uang lari dari Indonesia. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, gerakan koperasi di Indonesia telah bangkit. Salah satu bukti nyata yang diwujudkan pemerintah yakni dengan menghadirkan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan 83.000 badan hukum akta KDKMP telah rampung. Tidak hanya itu, kebangkitan koperasi lainnya yang diakomodasi pemerintah yakni koperasi kini diperbolehkan masuk ke sektor industri berat seperti mengelola sumur minyak rakyat, tambang mineral hingga mendirikan pabrik crude palm oil atau CPO. Karena itu harapan kami mohon doa dan dukungannya bagi gerakan koperasi, dan kami mengapresiasi, berterima kasih kepada Dewan Koperasi Indonesia yang dalam hal ini bersama seluruh panitia dan seluruh segenap unsur gerakan koperasi yang ada telah berhasil memberi semangat lagi kepada kami setelah sekian puluh tahun koperasi kurang diprioritaskan. Nah, sekarang di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, koperasi didorong lagi, dan salah satu program strategis nasional beliau adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dan mudah-mudahan ini bisa akan terimplementasi secara baik di desa-desa dan kelurahan bersama tentunya dengan koperasi-koperasi yang sudah existing. Nah, nanti kami akan bangun sebuah ekosistem yang saling memperkuat satu sama lain.
Sementara Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin, Bambang Haryadi mengatakan, peringatan ini merupakan momentum bagi penggerak koperasi untuk bangkit dan saling menyemangati. Hal ini karena Bambang menilai koperasi kini bukanlah alat ekonomi kuno. Ia pun menyinggung beberapa klub bola di Eropa seperti Real Madrid hingga Barcelona yang turut menerapkan sistem koperasi. Dan karena kita tahu tadi saya sampaikan juga di forum besar di ini kami sampaikan bahwa koperasi ini bukan alat ekonomi kuno kan, atau alat ekonomi yang sudah tidak layak lagi. Kita tahu tadi saya sampaikan ke Pak Prabowo kan bahwa di Eropa pun sendiri kan, kebetulan sekarang lagi era musim bola, untuk diketahui bahwa banyak klub-klub besar bola itu menggunakan sistem koperasi. Kayak contoh tadi saya sebut Real Madrid, Barcelona, bahkan Bayern Munchen. Bahkan koperasi juga memiliki bank terbesar di salah satu negara di Eropa, yaitu Bank Rabobank kan. Nah, mudah-mudahan dengan semangat koperasi dihidupkan, kami juga sebenarnya Dekopin dulu pernah mendirikan namanya Bank Bukopin, walaupun kita sekarang udah kehilangan ya kan. Mudah-mudahan dengan semangat baru dari pemerintah, kita ke depan bisa kembali membuat bank koperasi kembali. Selanjutnya, rangkaian Hari Koperasi akan berlanjut. Tanggal 19 Juli, Kementerian Koperasi bersama Dekopin menggelar fun run dan bazar di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Dan ditutup ajang penghargaan Koperasi Award pada 29 Juli mendatang. Soroti transparansi pasar, penyedia indeks global S&P DJI memasukkan Indonesia ke dalam daftar pantau yang berpotensi downgrade dari emerging market ke frontier market. Pengumuman ini berpotensi membuat arus modal keluar sekitar 3,6 triliun rupiah. Usai jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya bersama rekan saya, Yan Rahman. Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman, dan dibahas di Kompas Bisnis hari ini adalah yang berikut ini, yaitu terkait dengan S&P DJI yang bilang begitu Indonesia masuk watchlist ke frontier market. Bagaimana kemudian nasib IHSG? Ini, Saudara, penyedia indeks global S&P Dow Jones Indices memasukkan Indonesia ke dalam daftar pantau sebagai pasar yang berpotensi downgrade dari emerging market ke frontier market. S&P DJI menyebut langkah ini dilakukan karena adanya sejumlah isu termasuk soal transparansi pasar. Sebagai disclaimer, Saudara, S&P DJI berbeda dengan S&P Global Ratings yang sebelumnya mempertahankan outlook utang RI di stabil. Sederhananya, S&P DJI adalah pembuat indeks global yang menyoroti kualitas pasar saham Indonesia, sementara S&P Global Ratings menilai kemampuan bayar utang sebuah negara yang menyoroti risiko fiskal dan juga kredit. Bursa Efek Indonesia pun merespons rilis dari S&P DJI yang memasukkan market Indonesia ke daftar pantau frontier market, di mana Bursa Efek Indonesia menjelaskan dampak pengumuman ini dapat memperdalam aksi jual asing di pasar saham Indonesia. Menurut BEI, potensi arus modal keluar atau outflow sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,6 triliun rupiah. Meski demikian, Saudara, angka pasti dari outflow masih dalam kajian. Sebelumnya, BEI juga bilang telah menghubungi S&P DJI meminta bertemu untuk membahas berbagai upaya reformasi pasar modal yang telah dilakukan. Beberapa pihak sih sekitar 200 juta US dollar ya, mungkin sekitar 3,5-4 triliun. Cuman terus terang kami lagi mencari angka dan lagi cari hitungan kira-kira apa aja dan berapa yang akan keluar. Nanti kita akan coba lihat datanya ya. Ya, potensi outflow, nah ini kan makanya potensi outflow-nya pasti ada ya, karena cuman kan yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini kan tidak serta-merta nih. Kan mereka masih akan kasih waktu ya 1 tahun kalau saya nggak salah ya di suratnya mereka kan. Jadi kita berharap sebelum dalam waktu dekat kita sudah bisa perbaiki dan mereka mau mengeluarkan statement yang positif lah.
atas hal itu. Karena kan tidak serta-merta saat pengumuman keluar terus minggu depan atau bulan depan mereka akan downgrading kita ke frontier ya. Dan kalau saya lihat juga dari emerging kan sebenarnya masih ada bisa special treatment atau frontier kan bahasanya begitu. Nah itu kan juga mereka kasih waktu kita gitu. Nah kita berharap bahwa dalam waktu segera kita bisa komunikasikan, kita bisa perbaiki sehingga the next statementnya akan lebih positif dan itu juga akan mengurangi outflow-nya karena sudah positif. Lalu saudara, bagaimana isi rilis lebih detail dari S&P DJI? Kita lihat data. Nah ini dia saudara, S&P DJI Watchlist tahun 2027 ataupun tahun depan, di mana ada beberapa negara begitu yang menjadi perhatian. Indonesia salah satunya, ada Indonesia, Turki, dan juga Nigeria. Kalau kita melihat klasifikasinya saudara, ini Indonesia dan Turki ini 11-12 begitu ya, hampir-hampir mirip, ini di emerging market. Kemudian juga di potensi reklasifikasinya sama dua-duanya, yaitu special measure dan juga frontier. Kemudian yang menjadi keterangan di sini, kenapa mempertimbangkan potensi reklasifikasi ini adalah monitoring regulatory development atau pengembangan ataupun bagaimana ini dipantau pengembangan dari regulatornya. Sementara di Nigeria ini klasifikasinya yaitu standalone, sementara ini potensi reklasifikasinya di frontier dan keterangannya adalah monitoring market development atau lebih memantau bagaimana perkembangan dari pasarnya. Kalau kita melihat ada yang bertanya apa sih konteksnya dari potensi reklasifikasi mengenai special measure ini. Special measure ini seperti perlakuan khusus saudara sebelum memutuskan downgrade secara penuh. Jadi teknisnya market sebuah negara masuk watchlist dulu, lalu ada special measure atau tindakan khusus. Kemudian jika tidak ada perbaikan selama setahun penuh, maka akan ada evaluasi downgrade ke frontier market. Lalu apa sih yang membuat S&P DJI memasukkan market Indonesia ke daftar pantau? Kita lihat ke data berikutnya. Nah ini dia saudara, sebetulnya masalah yang disorot oleh S&P DJI tak jauh berbeda dengan MSCI, yaitu soal kualitas pasar saham Indonesia. Di antaranya soal transparansi kepemilikan saham, ada juga soal keterbukaan data pemegang saham. Selanjutnya ada juga permasalahan yang disoroti adalah ketersediaan free float. Dan terakhir juga yang dibahas ada terkait dengan likuiditas saham. Sebelumnya saudara, untuk menjawab laporan sejumlah lembaga pemeringkat, Bursa Efek Indonesia tengah menjalani agenda reformasi bursa yang telah disampaikan ke FTSE Russell dan juga MSCI, termasuk rencananya juga akan disampaikan kepada S&P DJI. Poin-poin transformasi bursa yang akan disampaikan terdiri dari data rinci mengenai komposisi jenis investor, kemudian ada juga reformasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, dan ada juga ketentuan free float sebesar 15% yang telah diatur melalui regulasi dengan masa transisi selama 3 tahun. Dengan banyaknya laporan lembaga pemeringkat dan juga indeks global, lalu bagaimana kinerja IHSG? Kita lihat ke data berikutnya. Nah, berikut ini adalah kinerja IHSG sepanjang tahun 2026 ataupun year to date dari Januari hingga ke bulan Juli ini. Kita lihat bahwa di sini saja grafiknya terus menurun, jauh dari kata mengesankan, bahkan secara year to date IHSG terjun dalam 31,49% begitu. Apabila kita review lebih jauh lagi sepanjang tahun ini dari pembukaan perdagangan di awal tahun tepatnya pada 2 Januari 2026, IHSG masih berada di level tinggi di 8.748 dan menyentuh level tertinggi sepanjang masa pada 20 Januari ini di sekitar sini kalau bisa ditunjukkan. Ini di level 9.134. Namun tidak bertahan lama level ini dan IHSG terus-menerus mengalami penurunan dengan kombinasi berbagai sentimen negatif baik domestik maupun eksternal. Dan selama tahun 2026 ini level terendah tercatat terjadi pada penutupan perdagangan pada 8 Juni. Di sini saudara, ini ada lembah di sini, inilah penutupan perdagangan dengan level terendah di tahun ini jatuh ke level 5.342 dan pada penutupan perdagangan pada Jumat pekan lalu IHSG terpantau ada di level 5.924. Kondisi ini saudara membuat kepercayaan investor pun terus tergerus yang biasanya tercermin dari dana asing. Apakah masuk atau keluar dari market Indonesia? Kita lihat ke data berikutnya.
Oke, sepanjang tahun 2026 ini angka yang keluar dari pasar saham Indonesia tidak main-main banyaknya begitu. Kalau kita lihat di satu hari saja pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu, tepatnya di 10 Juli 2026, yang keluar dari pasar saham Indonesia ada 421,51 miliar rupiah. Dan apabila kita tarik lagi selama tahun 2026 dari Januari ke Juli, angkanya tidak main-main, ada 75,47 triliun rupiah secara year to date. Data yang dirilis oleh lembaga pemeringkat dan juga indeks internasional, tentunya saudara ini banyak mempengaruhi keputusan investor asing untuk tetap bertahan atau keluar dari market Indonesia. Pertanyaannya saudara, seberapa besar rilis S&P DJI mempengaruhi psikologis investor pasar saham Indonesia, dan strategi apa yang perlu dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dan juga OJK agar Indonesia tadi turunkan ke frontier market? Usai jeda kita bahas lebih lengkap. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, penyedia indeks global S&P DJI memasukkan Indonesia ke dalam daftar pantau yang berpotensi downgrade dari emerging market ke frontier market. Pengumuman ini pun berpotensi membuat arus modal keluar sekitar 3,6 triliun rupiah. Apalagi dampak dari rilis S&P ini dan apa yang perlu dilakukan BI dan juga OJK. Kompas Bisnis tanya Erman Sumirat, dosen SBM ITB dan juga seorang investor. Pak Erman, selamat pagi, apa kabar? Ya, selamat pagi. Mudah-mudahan cerah ya, walaupun bursanya ini Sotem masih merah ya, masih turun. Iya, ini kita pantau bersama ya. Jam 9 ini bursa ini turun sekitar 0,14% di level 5.900-an. Kita bahas nanti. Yang pertama soal tadi yang saya bahas Pak Erman terkait dengan S&P DJI yang rilis begitu. Sejauh mana rilis S&P DJI yang memasukkan Indonesia ke watchlist downgrade frontier market ini berpengaruh terhadap kinerja IHSG paling tidak selama sepekan kemarin? Oke. Pertama-tama mungkin saya terima kasih juga ya udah diundang Kompas TV dari Mas Yan ya. Ini bertepatan sama hari ulang tahun Bursa Efek Indonesia nih. 13 Juli 2026 ya. Yang ke-34 ya. Jadi ulang tahunnya tuh 13 Juli, lahirnya 92. Jadi udah 34 tahun ya. Nah, secara long term average return itu ya sekitaran 10%-an ya. Kemarin pernah di belasan persen, sekarang turun 10%. Ya karena mungkin kita mengalami saat ini short term turbulence ya. Nah, kalau kita lihat di Juli tanggal 7 ya. Itu indeks itu 5.986. Nah, waktu S&P DJI announcement itu di 8 Juli indeksnya turun ya, jadi 5.873. Nah, ini minusnya tuh 1,9% ya, walaupun tadi belum dikatakan langsung dijudge masuk ke frontier market ya. Jadi masih watchlist gitu ya dikasih waktu, bahkan MSCI juga kasih waktu sampai November. Nah, tapi kan minus 1,9% ini artinya itu sangat berpengaruh ke psikologis pasar ya. Walaupun di 9 Julinya itu rebound lagi indeksnya ke 5.912 gitu ya. Jadi di dalam negeri juga banyak rangkaian aksi IPO gitu ya. Dan ini juga menarik lah untuk di dalam negeri adanya sebuah inflow. Tapi kan ini psikologis fund manager ya, terutama aktif managers itu melihat Indonesia itu jadi sebuah market yang perlu diwaspadai gitu ya, dan mereka bisa menurunkan proporsi portofolio sahamnya walaupun tidak partially exit ya. Saya lihat ada juga tuh net buy ya, tapi mungkin lebih banyak net sell ya. Berarti kan psikologis pasar lebih stay away from Indonesia gitu ya. Nah, ini yang perlu diperbaiki gitu ya. Waktu-waktu ini kita dengan ulang tahun Bursa Efek ini ya, tentu saja regulator, anggota bursa gitu ya. Semua harus bertindak untuk meningkatkan lagi market confidence supaya aliran investasi ini masuk lagi ke Indonesia. Saya pikir seperti itu. Oke, Pak Herman tadi ada sempat menyinggung terkait dengan psikologis market begitu. Terkait ini, apakah sentimen ini juga betul-betul menambah beban psikologis market? Terlebih sebelumnya juga kalau kita bisa singgung, investor sudah menunggu keputusan MSCI soal status Indonesia ini, jadinya ada akumulasi beban psikologis begitu. Menurut Anda seperti apa? Ya betul, karena kan kalau kita lihat ada passive outflow ya, itu perkiraan dari Goldman Sachs dengan UBS juga.
itu MSCI itu bisa downgrade. Nah, nanti berpengaruh ke 13 sampai 15 billion US dollar outflow ya. Dengan angka tertingginya bisa ke 30 billion gitu. Nah, jadi kan ini berdampak ya. Walaupun kita lihat ya Indonesia ini ya dilihat dari MSCI EM Index saja, Emerging Market Index itu approximately proporsinya itu udah 0,4% ya. Jadi dari flow uang yang keluar kita lihat ini berdampak kepada uang ya yang dialokasikan untuk Indonesia. Nah, kalau jadi outflow kan ini larinya juga ke depresiasi rupiah ya. Jadi secara psikologis ini lagi swingnya ini lagi sangat moody ya, bisa positif, bisa negatif. Nah, tapi bergantung nanti sama trust gitu ya, kebijakan. Jadi ya harus ada kebijakan yang memperbaiki trust gitu ya. Kemudian nanti bisa berbalik lagi menurut saya kan, dan supaya psikologisnya jadi baik itu kan ada kurang lebih 5 hal ya yang tadi udah dibahas juga sama Mas Ian gitu ya. Jadi MSCI sama S&P DJI itu kan mereka kurang lebih ada 5 yang disorot ya. Primary concern-nya itu stock ownership transparency. Nah, sebenarnya Bursa Efek itu udah melakukan 1% yang diumumkan gitu ya. Terus coordinated trading behavior. Nah, di sini kan ada pump and dump ya, pengguna nomini lah gitu. Ada orang yang nggak dikenal tapi tiba-tiba pegang saham banyak dikendalikan oleh pihak pengendali gitu ya. Terus ada free float adequacy yang diminta sekitar minimum 15%. Ini masih roadmap yang perlu dilaksanakan segera. Terus ada language barrier juga nih sama IDX guidance on disclosure gitu. Saya udah 15 tahun di bursa ya. Perlu dikritik kalau buka laporan keuangan atau public expose itu datanya tuh banyak tapi belum seragam gitu ya. Masih pakai bahasa Indonesia acak-acakan gitu ya, dan tidak standar. Jadi memang benar nih kedisiplinan di dalam pemberian informasi, disclosure gitu ya, language barrier. Saya yang 15 tahun di Bursa Efek aja masih merasa ya betul gitu. Jadi memang perlu diperbaiki dari cara penyampaian, komunikasi, tata kelola gitu ya. Selain stock ownership transparency, coordinated trading behavior sama free float. Nah, itu yang berpengaruh ke psikologis pasar. Jadi sebenarnya mereka juga realistis ya, tidak sentimental gitu. Ini adalah perbaikan struktural yang perlu diperbaiki segera, dan waktunya kan ini udah bulan apa ya? Juli gitu. Jadi Agustus, September, Oktober, November ya kurang lebih effectively 3-4 bulan ini kita harus bisa memberikan keyakinan adanya aksi tegas gitu ya, implementasi ya, termasuk dari sisi tindakan hukum gitu ya, kemudian regulasi yang lebih tegas, sanksi, denda, penalti gitu ya. Nah, kemudian keterbukaan informasi penyampaiannya yang mengikis information flow yang lebih baik, language barrier dan disclosure yang lebih bisa dimengerti gitu ya. Termasuk kadang-kadang kan file juga harus bisa readable ya. Jadi kalau dimasukin ke machine learning gitu ya, kan kalau sekarang udah pakai AI gitu. Jadi kalau diupload datanya itu udah harus segera mudah dibaca gitu. Kadang-kadang laporan keuangan itu entah gimana agak susah dibaca juga oleh mesin gitu. Ini kan di concern juga ya oleh fund manager, karena kan mereka tuh harus dalam memberikan rating kan harus memberikan valuasi ya, ada opini gitu, stock analis juga mereka butuh data gitu. Nah, ini yang perlu dilihat oleh otoritas lokal, anggota bursa, seluruh ekosistem yang ada di IDX. Ya, makasih. Kalau concernnya terkait dengan transparansi, termasuk juga likuiditas, ini bagaimana sih seharusnya Bursa Efek Indonesia dan OJK menjawab hal ini ataupun merespons hal ini? Apakah strategi yang sama seperti yang dilakukan terhadap MSCI bisa dilakukan juga untuk menjawab S&P? Ya betul, concernnya kurang lebih sama ya. Jadi likuiditas ini kan penting ya. Memang sudah terbaca datanya, tapi kan likuiditas dipengaruhi oleh para pelaku gitu ya. Nah, pelakunya ini diharapkan transparan gitu ya. Jadi tata kelolanya itu kan ya memang semua flow itu bid dan offer itu kan dari anggota bursa ya, perusahaan sekuritas gitu. Nah, tapi perusahaan sekuritas juga perlu menjaga tata kelola lah, sama dengan bank ya, ketika meminjamkan kredit atau menerima simpanan, mereka kan harus KYC dulu, know your customer gitu ya. Nah, jadi know your investor penting juga buat liquidity, bukan hanya oh ini informasi bid dan offer sudah real time gitu ya, tapi yang diwaspadai oleh asing kan takutnya terjadi pump and dump gitu. Bursa Efek itu kan kayak pasar buah ya Pak. Kemarin itu masalahnya kita naik, nah jadi ada buah-buahan yang kualitasnya jelek ya, mungkin busuk gitu ya, dalam artian labanya kecil gitu, tapi harganya sangat tinggi gitu ya. Nah, ini kan di asking gitu ya, karena bisa jadi buah busuk ini kemudian masuk ke dalam ratingnya MSCI, nanti masuk ke dalam list yang perlu dibeli gitu ya oleh fund manager asing. Nah, terus mereka jadi
jadi masuk. Nah setelah itu mungkin ya ada niatan-niatan dari owner atau pemegang saham pengendali untuk menjual, kan akhirnya mereka jadi nyangkut gitu. Nah mereka nggak rela gitu ya, karena dana-dana asing itu saya lihat udah banyak yang bukan hanya spekulator ya, di situ ada dana pensiun Amerika gitu ya, contohnya ya. Kemudian ada fund manager dari dana-dana pemerintah gitu. Nah, jadi kan kalau lembaga asuransi dana pensiun ya, yang itu ibaratnya taxpayer atau penerima pensiun invest di Indonesia, kemudian kita memberikan sebuah barang busuk gitu ya, yang kemudian nanti kalau dibeli kemahalan nanti takutnya terus dilepas sama pemegang saham pengendalinya, ini kan kasihan juga. Nah, mereka jadi memproteksi trust gitu ya. Mereka memproteksi trust dari para investor retail gitu. Nah, itu yang perlu dilakukan. Baik, kalau berbicara soal trust atau kepercayaan, kita juga biasanya pantau seberapa besar uang masuk dan juga uang keluar, terutama uang asing begitu. Menurut Anda seberapa kencang kemungkinan outflow asing akan terjadi terkait kalau kita tarik lagi ke rilisnya S&P. Selama year to date saja sudah keluar lebih dari 75 triliun rupiah. Sementara proyeksi Bursa Efek Indonesia, potensi net sell akibat rilis S&P ini kemungkinan akan sebesar 200 juta dolar atau setara 3,6 triliun rupiah. Apakah Anda sepakat atau ada kemungkinan lebih dari itu? Kemungkinannya bisa lebih dari itu ya. Dalam short term ini kan 0 sampai 3 bulan S&P DJI itu memberikan watchlist. Nah, 3 sampai 12 bulan itu kan nanti kalau nggak ada reform, itu bisa jadi kita ke frontier gitu ya. Nah, kalau ke frontier downgrade ini kan bisa men-trigger passive outflow sebesar 13 sampai 15 billion US dollar. Ini saya bukan dari perkiraan saya ya, dari analis-analis yang ada di Bloomberg gitu ya, di Refinitiv gitu. Nah, jadi saya baca data, waduh, nanti kalau kita misalkan jadi kayak Maroko kan ini lebih susah lagi ya, liquidity gitu. Yang saya takutin sebenarnya valuasi dengan cost of capital. Nanti kasihan buah-buahan atau perusahaan yang pengen fundraising, Pak. Karena nanti risk perception-nya kan jadi negatif, terus berpengaruh ke risk premium. Tidak semua perusahaan itu ketika ekspansi itu menggunakan dana internal gitu ya. Mereka kan pasti pakai dana eksternal ya, entah itu menerbitkan bonds gitu ya, secondary right issue gitu ya, atau corporate action. Nah ini kan nanti cost of equity, cost of capitalnya tambah mahal gitu ya, sehingga valuasinya jadi negatif gitu ya. Walaupun ada optimisme ya, kalau orang kayak value investor, oh ini saat yang tepat buat beli gitu, asingnya keluar, kita masuk. Tapi kan ke depannya perlu dilihat juga ya, yang kita masukin itu kan siapa tahu mau ekspansi, mereka juga butuh pendanaan. Nah, kalau nanti keluar ya jeleknya 13 sampai 15 billion US dollar, apalagi kita kapitalisasi pasarnya sekarang udah 10.300-an triliun ya. Jadi kalau jatuhnya lebih banyak lagi ya lumayan gitu, karena market cap kita juga jatuhnya udah lumayan gitu ya. Udah ya tadi kan dibilang udah 30 sampai 31%-an ya turunnya gitu kan. Nah, ini jadi berpengaruh yang perlu disikapi kan. Jadi saya bukannya ini harus dilihat keluar masuknya dana itu per hari atau per minggu, per bulan, tapi nanti masalahnya kalau ekspektasi negatif dari persepsi negatif dari asing terjadi, nah itu yang namanya global bond gitu ya, kemudian right issue jadi susah, karena kalau kita lihat beberapa perusahaan besar itu udah mulai banyak ya, contohnya kayak Telkom, ada tuh dana-dana investor asing di sahamnya. Jadi walaupun Telkom ada perbaikan kinerja baik, bisa jadi harga sahamnya turun, nah bukan karena Telkomnya jelek, tapi karena persepsi dari foreign investor. Jadi ini bukan kejadiannya saya mengutip satu emiten aja ya, tapi ini juga terjadi di emiten-emiten yang besar, yang mereka nanti butuh dana. Nah, sehingga capital market ini sangat penting gitu ya, karena kan kita GDP juga kan ada konsumsi, government expenditure, ekspor impor dengan investment kan. Nah, investment kan butuh uang ya. Jadi trust asing saya pikir penting gitu kan, masalah tata kelola. Jadi nggak bisa dibilang oh asing diignore aja gitu, karena kita belum cukup siap ya dari pendanaan dalam negeri untuk membiayai corporate action yang begitu masif. Indonesia itu kan bagusnya negara yang sebenarnya bukan harus frontier ya, kita emerging yang mau jadi developed country. Nah tapi ini bisa gagal kalau trust asingnya nih tidak terjadi. Itu yang perlu diperbaiki. PR besar ya terkait dengan kepercayaan ini. Dan lagi-lagi apabila kita berbicara soal retail ini, kalau saya bisa simpulkan, do your own research begitu ya. Kita melihat bagaimana informasi yang berkembang saat ini. Terakhir Pak Herman, kalau kita melihat pergerakan pasar pada hari ini tadi sempat negatif begitu, sekarang tampaknya terpantau positif di 0,19%. Ini ada volatilitas di sini. Kalau kita melihat sentimen-sentimen apa kemungkinan yang akan terjadi pada hari ini yang mempengaruhi kinerja IHSG, Pak Herman?
Ya, uncertainty-nya masih cukup banyak ya. Pertama, Selat Hormuz juga masih bisa dibuka, ditutup gitu ya. Jadi di situ juga ada uncertainty. Nah, tapi kenapa positif? Orang tetap kan, tadi saya bilang ya, ngelihat Indonesia itu dalam long term, sebenarnya negara kita itu full of resource gitu ya, full of project juga. Tapi kita kan desperate money gitu ya. Jadi orang asing juga tahu gitu ya. Makanya kan ada yang bilang ya, oh mungkin ini nanti negatif, tapi terus akhirnya diserok gitu. Saya sih sebenarnya ada optimisme. Tapi jangan betul-betul optimis karena tetap ada perbaikan struktural yang perlu diperbaiki. Jadi jangan sampai nanti kalau capital marketnya rame, terus nanti ada pump and dump lagi, ada beberapa perusahaan besar, ada corporate action tapi menjual buah busuk gitu ya, yang kinerjanya biasa-biasa saja di harga yang mahal, berharap nanti masuk ke MSCI atau S&P Index gitu ya. Nah setelah itu pelan-pelan dijual gitu ya. Nah ini kan nggak boleh ya. Jadi owner tetap harus ekspansi, investor tetap harus long term gitu ya. Kemudian kita memberikan confidence kepada fund manager, insurance gitu ya, dana kelolaan supaya masuk ke Indonesia itu ngelihat kita itu sebenarnya emerging market yang full of project. Nah ini yang membuat bursa itu masih positif ya. Apalagi kan kalau kita lihat ya, kita punya CPO, batu bara gitu ya, nikel gitu ya. Ini kan one of the biggest in the world gitu ya. Nah terus mungkin ada hilirisasi gitu ya. Kedepannya mungkin ada EV, belum konsumsi. Ini kalau ekonomi bagus, konsumsi pasti tinggi. Jadi consumer good, banking gitu ya. Itu adalah sektor-sektor yang masih primadona. Nah ini kan yang perlu diperbaiki capital marketnya supaya semua sektor ini energi, consumer good, banking gitu ya, naik. Nah nanti yang lain-lainnya akan spill over karena kalau bunga turun, let's say properti akan naik gitu ya. Jadi multiplier effect ini yang perlu kita jaga, tetapi trust investor juga itu perlu. Jadi kalau investor kan fokusnya sama value dari sebuah bisnis ya, tapi tetap menurut saya flow dari uang itu tetap penting juga karena di situ kan yang bisa meningkatkan value dari sebuah bisnis melalui trust dari asing gitu. Ya. Baik, optimisme itu ada, tapi lihat juga konteksnya dari sektor dan juga emitennya agar tidak salah beli begitu ya. Baik, terima kasih Herman Sumirat, dosen SBM ITB dan juga seorang investor atas penjelasannya bersama kami di hari ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Ya, sehat selalu. Selamat ulang tahun Bursa Efek Indonesia. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda dengan informasi ledakan terjadi di toko material di Kampung Pamengpek, Purwakarta, Jawa Barat. Ledakan terdengar hingga radius 6 km, menyebabkan 1 orang meninggal, 4 rumah rusak, dan 1 masjid terdampak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, ledakan terjadi di toko material di Kampung Pamengpek, Desa Wanasari, Purwakarta, Jawa Barat. Ledakan yang terdengar hingga radius 6 km ini menyebabkan 1 orang tewas, 4 rumah rusak, dan 1 masjid terdampak. Bangunan toko material yang tiba-tiba meledak ini sebagian ambruk dan sebagian lainnya rusak parah. Menurut warga, saudara, ledakan itu terjadi secara tiba-tiba pada Minggu pagi. Saat kejadian terdapat pegawai yang tengah beraktivitas. Polisi menerjunkan Brimob bersenjata lengkap untuk mengamankan lokasi. Sementara 1 orang dilaporkan meninggal dunia belum dapat dievakuasi karena tim penjinak bom dari Polda Jabar masih mencari sumber ledakan. Saya mau lagi nongkrong kan di situ, depan masjid. Pas kejadiannya tahu-tahu meledak, langsung meledak. Nggak tahu apa, nggak tahu bom atau apa. Masih di dalam, masih di dalam ada. Oh, ada korban? Ada 1 masih di dalam. Meninggal dunia? Ya, meninggal. Itu ledakannya dugaan dari apa sih, Pak? Kurang tahu kronologinya. Sekarang kan mau diteliti sama Bapak. Kita bergeser ke Jawa Tengah, saudara. Kebakaran melanda 3 kios di Temanggung. Warga menduga kebakaran disebabkan korsleting arus listrik. Banyaknya barang yang mudah terbakar di dalam kios diduga membuat api dengan cepat membesar. Api baru berhasil dipadamkan 1,5 jam kemudian lantaran petugas sempat kesulitan karena jauh dari sumber air. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Yang terbakar itu bangunan ruko terdiri dari 3 kios. Yang pertama kios KSP, kemudian toko makanan, warung makanan, dan yang ketiga toko pakaian. Untuk penyebabnya apa itu, Pak? Penyebabnya diduga dari korsleting arus listrik.
Polda Metro Jaya menggerebek rumah seorang pengedar di salah satu kampung narkotika di kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Saat digeledah, polisi menemukan 4,2 gram sabu yang disembunyikan dalam sepatu. Buka ya? Itu tuh masih ada. Tak terima tak? Pengedar narkoba ini tak berkutik usai ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di rumahnya di kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat yang terkenal sebagai salah satu kampung narkotika di Jakarta. Penggerebekan ini merupakan hasil dari laporan warga yang merasa resah atas maraknya peredaran narkotika di lokasi ini. Polisi tengah menyelidiki pemasok utama narkotika ke pelaku yang diduga berasal dari jaringan narkotika internasional. Tak terima tak? Tak terima tak? Terima tak? Kami mengamankan tersangka inisial AS di wilayah Palmerah, Jakarta Barat dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 4,20 gram. Kita saksikan ini narkotika jenis sabunya. Kemudian ada sepatu, jadi barang buktinya ditaruh di dalam sepatu. Jangan kemana-mana saudara, kami akan kembali dengan informasi kebakaran hutan dan lahan meluas di beberapa wilayah Spanyol. Kebakaran hutan sejak awal pekan lalu telah menewaskan setidaknya 12 orang. Kita tiba di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, saudara. Kebakaran hutan dan lahan meluas di beberapa wilayah di Spanyol. Kebakaran hutan sejak awal pekan lalu telah menewaskan setidaknya 12 orang. Kebakaran menghanguskan sekitar 66 km persegi hutan dan lahan di beberapa wilayah Spanyol, seperti di Los Galardos dan Almeria. Ratusan petugas pemadam kebakaran dengan pesawat dan helikopter berjuang memadamkan kebakaran hutan paling mematikan di Spanyol. Hingga Minggu 12 Juli, setidaknya ada 12 orang yang tewas akibat kebakaran hutan dan lahan ini. Selain Spanyol, kebakaran hebat juga melanda Perancis. Sebagian wilayah Eropa Barat menghadapi gelombang panas ketiga dalam kurun waktu 6 minggu. Sementara itu, kebakaran hutan melanda lereng bukit di dekat rumah-rumah yang ada di Sisilia, Italia, akibat suhu panas ekstrim dan membuat Sisilia berada dalam status siaga awal untuk risiko kebakaran. Rekaman yang diambil di Trapani pada hari Minggu waktu setempat menunjukkan kobaran api yang menjalar di lereng dekat area perumahan dan hamparan lahan luas yang hangus akibat kebakaran sebelumnya. Italia kini berada dalam fase paling intens dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan yang biasanya berlangsung dari Juli hingga Oktober. Warga di distrik Parun, Provinsi Nuristan, Afghanistan mengandalkan kereta gantung untuk menyeberangi sungai berarus deras. Warga termasuk dengan anak-anak dan perempuan harus menggunakan kereta gantung untuk bisa menyeberangi sungai akibat minimnya akses transportasi yang menghubungkan desa dengan layanan publik seperti klinik dan juga sekolah. Kereta gantung yang dibangun secara swadaya ini dioperasikan secara manual. Tak hanya di distrik Parun, di berbagai desa terpencil di Afghanistan, banyak warga masih menggunakan cara berbahaya untuk bisa menyeberangi sungai. Dan informasi tadi sekaligus menutup Sapa Indonesia Pagi hari ini, saudara. Saya Breman Atenaya. Dan saya Nanda Aprilia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.